Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita akan mempelajari tentang pelajaran 2, yaitu mengimani Allah. Agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Coba kalian sebutkan rukun iman. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Rukun iman jumlahnya ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya, kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Kita membahas mengimani keberadaan Allah. Tuhan yang Maha Esa artinya hanya Allah lah Tuhan yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Di alam gaib, Allah menciptakan makhluk lain, yaitu malaikat dan setan. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Allah juga yang memberi nyawa setiap makhluk dan juga mencabutnya kembali. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Adanya musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Selanjutnya kita akan membuktikan iman kepada Allah. Setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah? Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah. 1. Menyembah Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya syirik dan orangnya disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah harus dengan ikhlas. Tidak boleh dengan niat riya atau pamer. Jika beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka. Anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjutkan ya. Orang yang beribadah kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan Allah. Orang yang tidak pernah beribadah berarti menganggap Allah tidak ada. Mereka tidak akan mendapat perlindungan Allah karena tidak pernah menyembahnya.
Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Allah sebagai bukti bahwa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya, berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Perbuatan semacam itu dilarang di dalam agama Islam dan termasuk perbuatan syirik. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Allah lah yang memberi kenikmatan kepada manusia, seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah dan bukan dari makhluknya. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita kita terkabul. Selanjutnya, membuktikan iman kepada Allah yang ketiga. Menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk dipelihara oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, sebagai sayuran, atau kebutuhan lainnya. Gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Di gunung tempat turunnya salju dan air hujan. Lelehan salju dan air hujan itu terus turun membentuk saluran air dan sungai-sungai untuk memenuhi kebutuhan minum kita. Semua yang tersedia di alam ini memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Manusia dilarang merusak lingkungan, seperti menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran, dan sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka akan terjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita akhiri dulu. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.